Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin lagi soal blundernya transfer Manchester United ya. Tapi sebelum itu gue mau ngomongin itu soal Anthony ya. Anthony yang kemarin gue bilang dirumorkan ya bakal ya intinya Ten Hag tertarik lah dengan Anthony. Ternyata rumor itu benar, dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano ya. Dia bilang baru internal discussion lah, jadi diskusi internal doang, belum ngebit atau apapun juga ya. Cuman katanya sih dia sih harganya sekitar 45 juta euro lah gitu loh. Jadi harganya reasonable kalau gue bilang, tapi kita tuh beneran nggak perlu seorang winger lagi gitu ya. Bener-bener nggak perlu. Dan gue sih lihat banyak banyak yang bilang belum perlu gitu bener. Ya seakan-akan kita nggak punya talent winger sama sekali di Manchester United ya kan. Dan bahkan ada yang bilang, oh kalau namanya Ten Hag perlu profile winger seperti Anthony, eh, ya beli aja gitu kan. Dan ini gue nggak ngerti gitu kan. Kalau emang Ten Hag gitu kan seorang manajer yang lihai, yang bisa ngolah tim segala macam, harusnya dia bisa melihat kita tuh udah kebanyakan winger dan talent di Anthony tuh apa yang nggak ada sih di winger kita gitu loh ya. Jangan bilang lah oh pada males gitu kan, pada winger kita pada males nggak mau pressing segala macam. Itu kan bisa dipoles sebenarnya, itu bisa dilatih dari pre-season biar mereka fisiknya lebih kuat. Tapi talent apa gitu? Ya, Anthony speedster. Speedster kita ada Rashford, benar nggak? Anthony itu tipe apa? Kreatif. Kita ada Sancho. Finisher. Kita ada, ya mungkin nanti Greenwood, benar nggak? Ya kan? Kalau mau tipe speedster pun, ya gue bilang sih Elanga juga menurut gue sih bisa gitu segala macam sebagai ini. Jadi kita tuh untuk winger tuh udah banyak gitu loh. Buat apa kita coba cari winger lagi? Ya kan? Buat apa? Belanja winger kita tuh udah selesai musim lalu ya. Kita udah dapetin siapa tuh? Kita udah dapetin Palestri, Amad Diallo, Sancho yang udah ready, ya kan, dan Elanga juga gue bilang sih bakal lebih ready lagi musim depan itu kan. Kita udah cukup gitu, apalagi kalau Greenwood balik, udah cukup winger. Buat apa kita ngabisin 45 juta euro untuk seorang winger lagi? Ya, dan gue yakin Ten Hag itu bukan tipe yang seperti itu. Gue yakin dia Ten Hag yang bisa moles sebuah tim. Nah, sekarang kita udah ada talent winger segitu banyak dan talentnya ini bukan talent ece-ece, benar nggak? Gue yakin dia bisa ngolah gitu loh. Nggak perlu beli winger dulu sekarang, sangat kritis. Nggak perlu beli winger dulu sekarang. Karena kita kan tajuknya kita nge-rebuild tim Manchester United ya. Dari segala sisi kita bisa belum kita dan minimal striker, striker, midfield sama defender kita perlu banget itu sekarang ini sangat perlu sekali. Jadi ya buat apa gitu kan ya kita ngabisin duit 45 juta euro untuk beli Anthony. Ya mendingan kita beli beli Timber langsung gitu loh. Buat apa beli Anthony? Ya kan? Gue yakin deh Rashford kalau lagi top perform juga lagi top-topnya enggak Timber mah gue bilang apa sorry si apa Anthony mah pasti lewat lah. Belum tentu apalagi finishingnya Greenwood kalau lagi cun-cunnya sana dibalik ya itu pasti jauh lebih lebih daripada Anthony gitu. Keunggulan Anthony cuma satu ya kan dia udah ngerti Ten Hag mau mainnya seperti apa itu doang. Yang di mana pas preseason bisa ditanggulangi gitu, ya itu bisa gitu loh benar nggak bisa bisa ditanggulangi lah solusinya seperti itu ya kan preseason karena kasih tahu dia maunya seperti apa winger dia ya kan dan itu dilatih di situ ya kan selama tiga tiga minggu atau 4 minggu gitu loh ya kan jadi menurut gua sih semoga aja rumor ini ya atau berita ini nggak kenyataan ya karena ya sekali lagi ngabisin duit kalau gue bilang ya. Selanjutnya gue pengen ngomongin tentang blundernya transfer Manchester United. Jadi minggu lalu gue sempat bikin kan ya. Oh, ini udah blunder benar nggak? Kita nggak dapat Indonesia sudah blunder. Dan biasalah setelah itu banyaklah fans-fans Manchester United ya yang kalau gue bilang sih ya yang ya kebanyakan yang di komen gue tuh yang buzzer glazer lah ibaratnya. Kalau nggak, gue nggak ngerti dia nonton nonton channel toxic Manchester United yang mana gitu loh ya. Yang bilang, oh ya kan belum tanggal 10 kok, ya kan tahun dunia kemahalan. Which is kemahalan sih 100 juta gue bilang, tapi 80 juta menurut gue sih masuk akal. Terus ya, ada yang bilang apa lagi ya, kan Ten Hag nggak mungkin seperti itu. Jadi kebanyakan apa ya, kelihatan gitu loh. Kelihatan mereka gayanya mereka itu cuman apa nggak bakal kritis manajemen Manchester United, masih ngebela manajemen Manchester United ya kan pakai atas nama Ten Hag itu kayak begitu udah kelihatan gitu loh ya ya gue sekali lagi antara buzzer dia mereka buzzernya Glazer ya kalau nggak gue nggak ngerti dia nonton channel Toxic Manchester United yang atau mana tapi kelihatan ya sekarang ngomong tanggal 10 sekarang udah tanggal 14 ya target kita siapa yang paling penting gitu loh benar nggak siapa
Ya kita sekali lagi kita rebuild tim loh. Kita perlu striker, kita perlu midfield, kita perlu defender. Walaupun dari secara pribadi gue udah bilang dari awal ya, kita ya lebih penting midfield sama defender, ya kan. Tapi ya gimana pun juga kita perlu tiga posisi ini, ya kan. Dan itu blunder gitu loh. Kita ngadapin Darwin Núñez blunder karena dari awal pas pertama kali si Ten Hag masuk dia bilang kita perlu cari penyerang karena kita ada krisis striker gitu kan. Itu fakta. Ya kita kemarin itu ya kita harus terlalu bertumpu sama Ronaldo. Ya kan benar nggak gitu. Which is kalau dia masih umur 28 ya nggak apa-apa. Ya kan Darwin Núñez kita udah nggak dapat gitu kan ya. Terus sekarang target yang paling pasti cuma siapa? Cuma satu doang. Frankie De Jong. Itu doang, ya kan? Darwin Nunes kita awal-awal kita gencar keluarin selalu gitu kan, benar nggak? Cuman rumor awal doang tuh kenceng gitu loh namanya Manchester United. Darwin Nunes ya kan. Berita Haaland masuk ke City, wah langsung Darwin Nunes gencar deh rumornya, ya kan? Darwin Nunes nggak ada nih, Darwin Nunes sudah ketikung sama Liverpool. Kita pun nggak coba ngapa-ngapain atas Darwin Nunes, langsung deh rumornya. Frankie De Jong lebih kenceng dan ini sih gue bilang sih tetap 90% harusnya deal. Tapi tetap lambat gitu loh ya kan. Bahkan initial bid kita untuk De Jong seperti itu 60 plus 10 ya kan. Padahal udah jelas itu 80 itu yang dibanderol akhirnya ya kan. Lu kasih bid yang bercanda begitu ya dibales ya kan. Oh ya udah lu 100 juta aja deh gue nggak mau gitu 80 ya kan. Masih banyak yang ngebela. Oh masuk akal lah kok nggak masih namanya juga nego mulainya dari kecil. Ya ilah ini statement signing benar nggak? Dia pengen ini superstarnya si Ten Hag. 80 juta euro itu masuk akal. Ya kalau lu bilang 70 juta cash itu masih oke, menurutku masih oke. Tapi 60 plus 10, dimana 10-nya ini nggak tahu kapan dibayarnya kan. Ya, jadi ini bodoh gitu loh gue bilang ya. Orang yang mikir masih ngebela manajemen MU sih gue yakin banget deh antara dua itu yang gue bilang tadi ya. Entah salah salah nonton channel Toxic Manchester United kalau nggak dia bahasa Glazer gitu loh. Ya kan tanggal 10 ini udah cuman ini rumor kita cuman ya De Jong doang dan De Jong sendiri pun ini lagi berambang-ambang nih gimana nih benar nggak? Ya apakah benar nih akhirnya ya Barcelona udah 10 100 juta aja lu nggak mau ya udah tuh gimana gitu kan. Bener nggak? Ini masih jadinya diambang-ambang. Dan sekarang nih gue lihat nih akhir-akhir ini banyak keluar berita midfield, ya kan? Dimulai dari Erikson, ya kan? Dimulai dari Erikson, ya. Gue belum ngomongin Erikson dulu, tapi gue tetap gitu. Gue bilang sih ini bener-bener blunder sekali. Udah pertengahan Juni 14 kita masih nggak ada apa-apa, ya. Tottenham aja sekarang udah ngesign si Bisuma 25 juta euro doang, coy. Ini kita punya manajemen kemana? Benar nggak? Gue udah bilang jangan cuma fokus sama satu. Gimana dengan deal-deal lain gitu loh? Udah ada progres belum? Deal Timber udah ada progres belum? Masih kagak jelas gitu loh. Ya sementara Kamara udah ke Aston Villa. Kamara gitu kita perlu gitu kan benar nggak? Bisuma yang udah di Premier League yang udah terbukti ya ngobok-ngobok McFred 25 juta euro doang coy. Disikat benar nggak sama Tottenham. Kita apa gitu loh benar nggak? Kita apa? Panic bidding doang De Jong 60 plus 10 gitu kan ya. Ya lu kalau 70 plus 10 masih mending gitu kan. Atau 70 cash langsung benar nggak? Itu masih mending karena cash langsung. 60 plus 10 mah jauh di bawah. 20 juta di bawah asking price-nya. Ya jangan so pinter bilang oh namanya Neko masuk akal begitu kok. Ya ilah bener-bener deh lu kayak nggak ngerti ya makanya sekali lagi lu Basel Glazer gitu lu nggak ngerti selama ini tuh gayanya Manchester United belum berubah nih dengan manajemen yang baru juga ya. Jadi gue bilang sih apa ya gaya lama muka baru mukanya juga muka lama sebenarnya kan diangkat dari posisi lain ya kan. Aduh bener-bener ya jadi kalian kalau bilang ini nggak blunder segala macam, ya jangan nunggu ya tiba-tiba ntar udah ada signing orang baru keluar tuh, Basel Glazer baru keluar. Oh ya kan lihat kok percaya kan namanya, ya kan. Sekarang ini gimana gitu? Terbukti nih jangan-jangan di bulan Juni ini kita nggak nge-sign pemain sama sekali, ya bahaya. De Jong sendiri juga lagi bahaya nih. Walaupun gue sih tetap feeling sih minggu ini sih harus ke-sign. Kalau minggu ini nggak ke-sign juga sih, wah hancur deh benar deh MU deh. Hancur, hancur benar nggak?
Ya, jadi ini yang gue bilang kenapa ini blunder ya karena itu cerita lama gitu loh. Cerita lama muka 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 baru ya, muka lama yang jadi baru benar nggak manajemen baru gitu loh benar nggak. Tapi gayanya masih sama. Ya tolong bedain gitu, tolong kasih tahu gua apa bedanya sekarang ini. Ya kan nggak ada bedanya. Ya kalau lu bener-bener fans MU yang udah lama ngakunya dari tahun berapa, jebot lah bener nggak dari tahun 60 lah, 1960 tahun. Ya kan? Ya nggak ada bedanya ini bener-bener sama sebelumnya. Jadi jangan jangan jadiin Ten Hag sebagai tameng, jangan jadiin Woodward sebagai kambing hitam gitu loh bener nggak? Ini masih sama. Ya, oke, gue mau ngomong soal Erikson sekarang. Erikson ditargetkan sebagai, ya, gue nggak ngerti lah dia mau jadiin ini cuman rumor doang atau benar-benar pengen diganti sebagai ganti De Jong atau gantiin posisinya Bruno. Tapi sih jujur aja sih ya, gue terakhir nonton Erikson main itu udah nggak banget sih, sorry aja ya. Gue yakin dia skill, passing ability semua masih ada 100%. Tapi gue melihat secara fisik ya dia tuh udah lemah gitu loh. Gue lihat ya gue jarang melihat dia nyeprin gitu loh ya. Dia tuh udah menurun sekali lah kalau gue bisa bilang ya. Mungkin dia bisa satu game all out, setelahnya gue belum tentu yakin dia bisa all out ya. Dan kelihatan dia di mana di Brentford kan di sebelumnya kan itu udah kelihatan juga dia mainnya seperti apa. Kasih bola ke dia, dia langsung long ball, dia langsung kasih umpan akurat ke depan. Posisional ya ibaratnya kayak ibaratnya kayak Bruno lah gaya mainnya yang sekarang ya. Tapi Bruno jelas lebih bisa lari kemana-mana. Dia itu lebih kayak lebih 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 apa ya? Jadi lebih kalem gitu. Beda lah sama dia kayak di Spurs sebelumnya. 100%. Ya, jadi kalau gue ini rumor benar ya, walaupun dia gratis, kalau gue bilang sih ya kurang ada gunanya sih jujur aja sih ya. Benar nggak? Kurang ada gunanya. Misalnya dia jadi masuk pun, kalau gue bilang sih ya paling paling jauh juga jadi cadangan sih, gitu aja sih. Kalau untuk jadi tim inti gitu kan menurut gue sih berat gitu loh, udah nggak bisa. Sama sekali nggak bisa, apalagi di Premier League yang harus fisiknya kuat, pressing kemana-mana, lari kemana-mana. Gue bilang sih udah nggak cocok. Ya sorry aja ya buat fans Erikson ya, gue nggak bilang Erikson jelek sekarang, tapi ya faktanya adalah ya udah keganggu gitu loh. Dia punya kondisi dia udah nggak seprima dulu lah ibaratnya. Skill masih ada, tapi kondisinya udah enggak. Jadi kalau cuma buat cadangan, kalau dia nggak masalah jadi cadangan gitu kan, ya boleh-boleh aja. Tapi menurut gua sih untuk Eriksen sendiri mendingan dia tetap di Brentford kali ya sebelumnya. Atau nggak dipindah ke tempat lain yang dia bakal dapat lebih banyak waktu gitu loh. Ya, menurut gue sih dia cocok-cocok aja gitu kan, bisa gantiin Bruno ataupun ya mungkin dia jadi lebih ke arah di playmaker juga mungkin bisa kali ya, benar nggak? Karena dia udah nggak bisa lari ya. Tapi tetap aja sih, gue bilang sih ya, untuk Eriksen sendiri mungkin lebih bagus ke tim lain sih, jangan ke Manchester United. Ya, satu rumor lagi yang kita dia rumorkan yaitu ini orang nih ya. Gue lupa lagi namanya siapa nih. Tapi dia ini sempat di loan ke Wolves, orang pemain muda, pemain Porto. Vini siapa ya? Gue lupa. Vini siapa nih? Ntar. Wah, gue lupa lagi namanya siapa nih. Ehm, sebentar. Coba gue cek dulu. Gue lupa namanya siapa. Eh, tuh, 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 tuh. Bentar ya. Vitinha. Sorry ya, Vitinha. Ya, Vitinha. Jadi Vitinha ini midfield, central midfield. Eee, main di Porto, pernah di Wolves juga. Gue nggak inget dia sebagus apa di Wolves ya, jujur aja gue juga nggak tahu dia sebagus apa di Porto ya. Tapi Porto ya juara ya kan. Dan dia kalau nggak salah sih cukup 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 tim inti gitu loh. Benar. Dan rilis clause-nya sih murah dengan harga 35 juta. Ya sekali lagi rumor kayak begini ya. Ini kan udah kelihatan lah bener nggak sih kalau seandainya Manchester United nih udah ada problem dalam transfer gitu kan ya pasti dia nge-spin rumor-rumor baru gitu loh ya kan sebelumnya midfield kosong gitu nggak ada rumor sama sekali ya bahkan rumor dia Manchester United tertarik dengan Nkunku pun keluar lagi gitu loh benar nggak. Em, jadi gue nggak bisa komen banyak sih sama Vitinha jujur aja sih ya dan gue sih nggak yakin ini rumor bener juga ya kan perlu dikonfirmasi ulang lah misalnya sama Fabrizio Romano ataupun yang lain cuman beritanya sih seperti itu. Jadi hari ini tuh yang keluar tuh berita midfield semua, benar nggak ya kan? Jadi dibarengin dengan berita negatif di mana ya De Jong itu mengalami transfer problem lah ibaratnya ya benar nggak? Karena Barca mintanya lebih tinggi, Manchester United mintanya harga segitu gitu kan ya, gitu nggak? Jadi langsung keluar rumor-rumor midfield gitu kan ya.
Kelihatan kan ya, kebaca banget tuh gaya-gayanya Manchester United itu kebaca gitu loh, benar nggak? Sekarang ini Vitinha, ya kan? Tapi yang gue tetap nggak ngerti lah gitu lah ya. Em, kita kalau ada deal lain yang lebih gampang untuk kita 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 lakukan, kayak Bisuma itu gampang pasti. Ya kan? Kalau kita gerak cepat sebelum dari Tottenham ini, kita yakin, gue yakin kita bisa dapat 25. Kamara juga sama, ya kan? Sekarang kita ada satu lagi gitu kan ya, Sangare itu kita lihat gimana deh. Ya karena gue jujur gua untuk ngomongin kayak Erikson sama Vitina gue belum gitu tertarik gitu loh. Karena menurut gue ya kayak ya kita De Jong masih ada on the line, benar nggak? Dan si siapa si Sangare ini gimana gitu loh selanjutnya. Penting kan? Malah ada spin-spin rumor-rumor yang kayak begini gitu loh, benar nggak? Jadi kita lihat lah gimana ya kelanjutannya lagi ya. Gue nggak bisa ngomong banyak karena menurut gue rumor-rumor yang beredar hari ini cuma sebagai apa ya, sebagai ya biasalah paniknya Glazer itu PR-nya ngespin yang lain lagi gitu loh, ya kan? Ngespin yang lain lagi karena ada sedikit transfer inilah problem dengan valuasinya si De Jong gitu loh, benar nggak? Ya kan, jadi gitulah kebaca ya. Gue cuma ngomong itu dan gue sih jujur sih bener-bener nggak ngerti nih. Glazer sih gue bilang sih PHP-in Ten Hag sih tuh iya banget loh benar loh. Jadi kita lihat aja gimana ntar perkembangannya. Yang pasti minggu ini sih pivotal banget untuk kita tuh nge-sign midfield siapa. Ya terlepas ada banyak Nkunku lah, Sangare lah, ya kan. Terus inilah Vitinha, Erikson, De Jong. Ini yang pasti kita harus sign. Ya udah harus sign, udah harus deal gitu. Mau nunggu apa lagi, ya kan? Bentar lagi bakal dimulai gitu loh, ya kan? Preseason. Bahkan untuk youth kayaknya kalau nggak salah beberapa udah dimulai preseason. Ya kan? Jadi kita nggak perlu rumor baru gitu loh Glazer ya atau Manchester United. Kita perlu tuh progresnya gimana, ya. Progresnya gimana? Nggak perlu deal-deal yang susah dulu. Progres yang deal gampang gimana? Sangare pasti gampang gitu untuk dapetin. Ternyata Kamara juga gampang, bisa masuk Aston Villa. Kan Bisuma cuma 25 doang dari Brighton. Masa lu nggak mau beli? Yang jelas jauh lebih bagus pada McFred. Aduh, gue kalau ngomong bisa panjang deh bener deh kalau ngomongin soal Glazer dan kinerja manajemen Manchester United yang baru gitu kan. Yang muka lama tapi dibilang baru gitu loh. Gimana menurut kalian ya para fans MU sejati ya kan para Buster Glazer ataupun siapapun ya yang nonton channel Toxic Manchester United atau gue nggak tahu ya gimana menurut kalian nih ya bakal deal nggak nih ya midfield atau siapa kayak gitu dalam minggu ini. Gue sih berharap sih bisa ada deal dalam minggu ini gitu aja deh. Ya karena jangan terlalu lambat lagi gitu loh. Ya jangan nggak ada gunanya lagi nunggu-nunggu. Ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.